Halo semua, jumpa lagi di pembahasan OSNK Fisika tahun 2024. Mari kita lihat soal yang akan kita bahas pada video kali ini, nomor 11. Dua bola diluncurkan dari permukaan tanah dengan kecepatan yang saling tegak lurus. Tegak lurus itu berarti sudutnya 90 derajat. Dengan laju masing-masingnya adalah V1 sekian, V2 sekian. Diketahui pula bahwa sudut peluncuran bola pertama, bola 1, itu adalah 30 derajat terhadap tanah. Jika diketahui bahwa percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka lama waktu yang dibutuhkan hingga kecepatan kedua bola tegak lurus kembali adalah berapa detik? Ini berhubungan dengan gerak parabola dan analisis vektor ya. Untuk vektor, kita vektor dulu ya. Vektor kecepatan itu secara umum bisa dituliskan sebagai Vxi tambah Vy/J. Nah ini. Nah kalau di parabola, Vx itu nilainya sama dengan V0 cos theta. Theta ini sudut elevasi ya, diukur dari tanah. Kemudian Vy-nya untuk parabola itu adalah V0 sin theta minus G kali T. G ini percepatan gravitasi. Ini secara umum dulu. Nah sekarang mari kita tinjau untuk kedua benda yang ada di soal. Anggaplah ini adalah tanahnya ya. Kemudian bola pertama itu sudut peluncurannya 30 derajat. Berarti ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ini bola pertama. Ini V1 atau V01 gitu ya. Sudutnya 30 derajat gitu. Nah, kemudian V2-nya di sini kan disebutkan dia arahnya tegak lurus. Berarti V2-nya kemungkinan arahnya sana dong, tegak lurus terhadap V1 kan. Ini V2, ini sudutnya adalah 90 karena tegak lurus kan. Berarti sudut elevasinya dia dihitung dari tanah itu adalah ini 30, 90, sisanya adalah 60. Ini kan garis lurus itu kan 180 ya, ini 30 tambah 90, 120, supaya jadi 180 berarti sisanya adalah 60. Nah begini. Nah di sini ditanyakan adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah mereka berdua ini meluncur agar vektor kecepatannya atau arah kecepatannya tegak lurus kembali. Oke, berarti langkah pertama di sini adalah kita perlu menyusun vektor bola 1 dan bola 2. Mari kita mulai dari bola 1 ya. Vektor bola 1 itu akan sama dengan Vx. Vx-nya kan berarti V1 kali cos 30. V1-nya 2 berarti 2 cos 30i ditambah Y-nya adalah 2 sin 30 derajat minus G kali T. Ini ya. Ini bisa kita hitung dulu sama sinnya. 2 cos 30. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti 2 kali setengah akar 3 berarti akar 3i. Ditambah sin 30 itu kan setengah. 2 kali setengah 1. 1 minus G itu 10. T belum diketahui. Nah ini adalah untuk vektor bola 1. Sekarang kita tinjau untuk bola 2. Vektor bola 2 caranya sama. Cuma yang dipakai adalah V0-nya adalah V2 ini, 2 akar 3. Jadinya 2 akar 3 cos. Oh ya, sorry ya. Di sini untuk arah X karena V2 ini ke kiri, maka kita kasih tanda minus. Minus 2 akar 3 cos. Sudutnya untuk yang bola kedua adalah 60. Begini. I ditambah untuk arah kecepatan vertikalnya dia ke atas berarti tetap plus. Dia V0-nya 2 akar 3 kali sinnya sin 60 dikurangi GT J begini. Sehingga bisa kita hitung nih minus 2 akar 3 cos 60 itu setengah.
berarti minus 2 akar 3 dikali setengah itu adalah minus akar 3. Minus akar 3i ditambah 2 akar 3 sin 60 setengah akar 3. 2 akar 3 kali setengah akar 3 berarti adalah 3. 3 minus G-nya ini adalah 10J. Nah, begini. Kemudian langkah kedua adalah di sini kan diminta kedua bola tegak lurus lagi nih. Syarat tegak lurus kalau di vektor itu adalah pakai perkalian dot. Syarat tegak lurus perkalian dotnya V1 sama V2 gitu ya. Misalnya vektor V1 V2 ini pengennya tegak lurus. Maka kalau mereka dikalikan dot itu harusnya hasilnya adalah 0. Begini. Nah, cara mengalihkan dot itu yang I dikali yang I, komponen I kali komponen I, komponen J kali komponen J. Berarti kalau untuk V1 kali V2, V1 dot V2 ini yang I, akar 3 kali minus akar 3, jadinya minus 3. Ditambah, ini 1 min 10T, dikali dengan yang di V2, 3 min 10T. Sama dengan 0. Ini ya. Nah, yang ini tinggal kita uraikan saja. Kita lanjutkan di atas ini ya. Jadinya ini minus 3 ditambah min 30. Min 30T, kemudian min 10T, kemudian oh sorry salah ya. Ini kan min 3 asalnya dari sini nih. Ditambah, nah ini tinggal diuraikan aja yang di dalam kurung ini. 1 kali 3, 3. 1 kali min 10, min 10T, min 10T. Terus, min 10T kali 3, min 30T. Terus, min 10T kali min 10T, plus 100T kuadrat. Ini sama dengan 0, gini ya. Min 3 tambah 3, habis, hilang. Min 10T, min 30T, jadinya min 40T. Ditambah 100T kuadrat, hasilnya adalah 0. Berarti kan kita bisa pindah ruas, 100T kuadrat sama dengan 40T. Ya udah, T-nya kecoret. Sisanya berarti 100T sama dengan 40T sama dengan 40 per 100, 0,4. Satuannya sekon atau detik. Jadi dia akan tegak lurus lagi setelah 0,4 detik. Jawabannya adalah 0,4. Begitu. Kita ke soal berikutnya. Suatu bandul matematis dengan massa M dan panjang L digantungkan pada atap sebuah kereta yang berada pada rel dengan kemiringan 60 derajat terhadap horizontal. Saat kereta diam terhadap tanah karena direm, periode bandul adalah T. Namun saat rem dilepaskan dan kereta meluncur, periode bandul berubah menjadi T aksen. Jika massa kereta jauh lebih besar daripada massa bandul, maka perbandingan T aksen per T adalah, ini kasus bandul matematis ya. Ini hubungan antara T itu periode, dan panjang bandul itu adalah seperti ini. Ini ada komponen A-nya di sini. A ini adalah percepatan total yang dialami oleh bandul. Nah, di sini ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah ketika kereta berhenti, keadaan kedua adalah ketika kereta bergerak. Kita tinjau ketika kereta berhenti dulu. Ketika kereta berhenti, kira-kira seperti ini ya. Kalau kita tinjau bandulnya saja, maka bandul ini akan mengalami percepatan ke bawah sebesar G. Tapi kalau kita tinjau kereta waktu bergerak, meluncur, katakanlah meluncur dengan percepatan A gitu ya. Kalau kita tinjau bandulnya, dia akan mengalami dua percepatan. Yang pertama adalah percepatan gravitasi G ke bawah. Yang kedua adalah percepatan akibat gerak kereta. Arahnya berlawanan dengan percepatan kereta ya.
Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu untuk yang saat kereta berhenti. Kalau saat kereta berhenti ini sama saja A yang dialami oleh bandul ini adalah sama aja G gitu kan. Sehingga kalau kita masukkan T ke dalam rumus 2pi akar L-nya tetap L, A itu sama dengan G gitu kan. Ini adalah keadaan 1 ketika kereta berhenti. Nah, sekarang kalau kereta meluncur, maka kita harus cari tahu dulu A total yang bekerja pada bandul. Kalau kita mau mencari A total yang bekerja pada bandul, kita harus tahu dulu nilai A ini berapa, gitu ya. Untuk mencari nilai A ini biar lebih membedakan simbol A di rumus dengan A-nya kereta. Yang A kereta saya tambahin K ya, AK gitu. Nah, kita cari AK-nya dulu. Kalau kita tinjau keretanya, dia akan mengalami percepatan meluncur itu sebesar G sin 60 derajat atau G per 2 akar 3 gini ya. Ini adalah AK-nya. Kan satu-satunya gaya yang bekerja pada kereta itu adalah gaya berat. Maka dia percepatan meluncurnya juga berhubungan dengan gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu G. G sin 60 ini adalah AK, kita tulis dulu. AK sama dengan G akar 3 per 2, begini. Nah, sekarang tinggal kita uraikan saja AK ini. AK ini kan masih miring kan? Untuk mencari A total, kita uraikan saja ke sumbu X sama sumbu Y. Ini ada yang ke arah sumbu Y, jadinya sudutnya ini 60, berarti yang 60 adalah yang di sini ya. Ya, oke. Berarti untuk di sumbu Y ini sama aja AK kali sin 60, yang di sumbu X itu ada AK kali cos 60, begini. Nah, sekarang kalau kita mau totalkan, ini nanti jadinya, kita tulis agak ke sini ya. Langsung aja ini G dikurangi AK sin 60 berarti AK akar 3 per 2, maka 2 ditambah AK cos 60 berarti AK kali setengah akar 2, begini. Nah, nilai AK sendiri itu kan G akar 3 per 2 ya, sehingga ini bisa kita tuliskan G dikurangi G akar 3 kali akar 3, nah kayak gini, kuadrat, AK-nya kita ganti G akar 3 per 2, ini ada angka 2 di sini juga, jadi per 4. Seperti ini. Dari sini nanti kita bisa dapatkan nilai A sebesar 0,5G. Nah, ini A yang dialami oleh bandul ketika kereta meluncur. Berarti persamaan T bisa kita tuliskan, T aksen ya. T aksen berarti 2pi, karena panjangnya sama, nggak berubah. Nah, A-nya adalah 0,5G. Tinggal kita bandingkan saja kan. Nih. Ini kalau kita tulis perbandingannya jadinya adalah T aksen per T itu adalah 2pi akar L per 0,5G dibagi 2pi akar L per G. Begini ya. 2pi-nya bisa kita coret, akar L juga bisa kita coret, G-nya juga bisa kita coret, sehingga ini tersisa akar 1
per 0,5 atau akar 2 ya. Akar 2 ini kalau didesimalkan jadinya 1,4. Ini dia jawabannya. Perbandingan T aksen terhadap T adalah 1,4. Proyektil. Sebuah proyektil ditembakkan dari permukaan tanah ke udara dengan kecepatan awal tertentu dan sudut elevasi alfa terhadap horizontal. Percepatan gravitasi G ke bawah. Hambatan udara dapat diabaikan. Jika tinggi maksimum proyektil adalah H, sedangkan jangkauan mendatar maksimum adalah R, maka terdapat hubungan tangan alfa sama dengan N kali H per R. Dengan nilai N sebesar, oke, ini adalah konsep gerak parabola. Kalau berdasarkan yang diketahui, ini kan yang diketahui berupa data ketinggian maksimum H sama jangkauan mendatar maksimum R. Nah, kalau di gerak parabola itu ketinggian maksimum atau Ymax itu kalau kita turunkan ya akan dapat V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Alfa ini sudut elevasi, V0 kecepatan awal, G percepatan gravitasi. Sedangkan jangkauan mendatar maksimum itu bisa kita tulis sebagai ini, X max 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G. Begitu. Nah, kalau di soal ini tinggi maksimum atau Ymax itu adalah H. Ymax-nya ini adalah H, X max-nya adalah R. Di sini kita diminta untuk menghubungkan antara tangan alfa dengan H per R. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja. Tangan alfa sama dengan N dikali H ini kan Ymax. Berarti ini V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Sementara R, jangkauan maksimum, itu adalah 2 V0 kuadrat sin alfa cos alfa per G, begini. Yang sama kita coret, V0 kuadrat kita coret, sin alfa kita coret, G kita coret. Berarti di sini tersisa tangan alfa sama dengan N dikali sin alfa per 2. Yang di bawah tersisa 2 cos alfa. Berarti tangan alfa itu sama dengan N kali sin alfa per 4 cos alfa. Kita lanjutkan di sini. Tangan alfa sama dengan N sin alfa per cos alfa itu tangan alfa. Berarti ini tangan alfa per 4. Ya sudah, tinggal kita pindah ini. 4 tangan alfa sama dengan N kali tangan alfa. Tangan alfanya kecoret, berarti 4 sama dengan N atau N sama dengan 4. Jadi nilai N berapa? Ya 4. Gitu. Selesai ya. Soal berikutnya. Suatu partikel sedang bergerak dalam lintasan parabola dalam pengaruh gravitasi dengan hambatan udara diabaikan. Apabila pada saat partikel memiliki besar komponen kecepatan vertikal itu berarti PY ya, 9 meter per second, dengan sudut kecepatan terhadap sumbu horizontal adalah 60 derajat, maka besar komponen kecepatan vertikal pada saat sudut kecepatan terhadap sumbu horizontalnya 30 derajat adalah oke. Yang ditanya VY saat 30 derajat ya. Ini berhubungan dengan gerak parabola. Kalau gerak parabola itu yang teman-teman harus ketahui adalah sumbu X atau horizontal itu mengalami gerak GLB. Jadi Vx mau sudut kecepatannya berapa, tetap sama nilainya ya. Kemudian sumbu Y-nya atau sumbu vertikal itu GLBB diperlambat atau GLBB yang dipengaruhi oleh gravitasi. Sekarang ada dua keadaan di sini. Keadaan pertama itu adalah ketika ini V1 katakanlah ya. Sudutnya adalah 60 derajat. Ini kalau kita uraikan V1X itu adalah
V1 cos 60 derajat. Kita uraikan ke yang vertikal, berarti V1Y sama dengan V1 sin 60 derajat. Dari kondisi satu ini diketahui bahwa V1Y itu adalah 9. Berarti kita bisa tulis 9 sama dengan V1 sin 60 derajat. Sementara V1X adalah V1 cos 60 derajat. Nah, kalau mau kita bandingkan kedua persamaan ini ya, ini bisa kita temukan bahwa 9 dibagi V1X itu sama dengan V1 sin 60 derajat per V2 cos 60 derajat. Bukan V2, V1. Ini kan sama-sama V1. Sama-sama V1 bisa kita coret, ini kan. Kemudian di sini ada sin 60 dibagi cos 60, ini sama aja tangan 60 derajat. 9 per V1X sama dengan tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu adalah akar 3. Akar 3 sama dengan 9 V1X gini ya. Dari sini saja kita bisa dapat V1X sama dengan 9 per akar 3. Atau ini sama saja dengan 3 akar 3. Ini V1X ya. Selanjutnya kita tinjau untuk keadaan 2. Keadaan 2 ini sudut elevasinya adalah 30 derajat. Berarti ini ada V2X, yang ini ada V2Y. Nah, di sini yang dicari adalah V2Y-nya. Nah, gimana kita untuk menghubungkannya gitu kan? Kalau dari tadi analisa kita keadaan 1, itu kan kita dapat ya tadi ya, bahwa V1Y per V1X itu sama dengan tangan 60 derajat. Dari keadaan 1. Nih, kita pakai nih di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini kan. Nah, berarti untuk yang keadaan 2 juga berlaku hal yang sama. V2Y per V2X harusnya adalah tangan juga. Tangan siapa? Sudutnya 30. Begini. Nah, yang membuat ini bisa diselesaikan dengan mudah itu adalah konsep ini tadi. Pada sumbu X itu geraknya GLB, artinya kecepatannya selalu sama. Atau bisa kita tulis V1X itu akan sama dengan V2X. Di sini kan V1X-nya 3 akar 3. Berarti V2X-nya juga 3 akar 3. Gitu kan? Nah, sehingga ini V2Y per V2X bisa kita ubah menjadi V2Y per 3 akar 3 sama dengan tangan 30 derajat. Tangan 30 derajat itu adalah 1/4 akar 3. Nah, ini semakin enak ini. Ini ada akar 3, ada akar 3. Coret ya. Ini. Jadi V2Y per 3 sama dengan 1. Artinya V2Y ini sama dengan 3 kali 1. 3. Nah, ini adalah jawabannya. Komponen kecepatan vertikal saat sudut kecepatan terhadap sumbu horizontalnya 30 derajat adalah 3 meter per second. Jawabannya 3. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan video kita kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.